Salam, pasamuan kagunganipun Gusti. Puji syukur kepada Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang terus memelihara dan melindungi kita dalam situasi yang sangat tidak nyaman ini hingga saat ini. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar dan Dahsyat, sungguh kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi saat ini kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mohon supaya Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu untuk memberi hikmat kepada kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bagian ini menurut saya sangat menolong ketika kita berada dalam situasi saat ini, karena di dalam bagian firman Tuhan ini ada dua perintah yang bisa menguatkan kita ketika kita menghadapi atau melewati masa-masa saat ini. Bagian yang pertama dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 5 tertulis demikian: bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus bersukacita senantiasa. Artinya bahwa sukacita kita tidak bergantung kepada keadaan. Apakah mungkin itu kita bisa lakukan? Sukacita yang tidak tergantung oleh keadaan hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesuslah sukacita itu dapat diperoleh. Saya mau tunjukkan satu ayat ketika para murid bersukacita karena pelayanan yang sukses. Lalu Tuhan mengingatkan mereka. Itu tertulis di dalam Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jelas di sini bahwa Tuhan mengingatkan sukacita orang percaya hanya bisa di dalam Kristus. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh satu keadaan, tetapi sukacita yang sejati diperoleh karena orang percaya terdaftar di dalam surga. Sungguh luar biasa. Bagian yang kedua terdapat dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagian kedua ini kita diingatkan supaya kita jangan khawatir. Dan jangan khawatir tentang apapun juga. Ini juga mengingatkan bahwa orang percaya diperintahkan untuk tidak khawatir dalam kondisi apapun. Apakah itu bisa kita lakukan? Mari kita coba menelaah kata khawatir yang ada di dalam Alkitab. Bahasa asli yang tertulis dalam Alkitab adalah merimnao. Merimnao ini berarti bahwa sesuatu yang menjadi perhatian atau sesuatu yang kita pikirkan. Jadi Alkitab jelas memberitahu kepada kita bahwa khawatir itu dimensinya ada di dalam pikiran. Oleh karena itu, kita harus bisa memanage dan mengendalikan pikiran kita. Namun demikian, itu bukan hal yang mudah, sekalian. Kadang-kadang
sesuatu yang kita pikirkan membuat kita khawatir, lalu akan mempengaruhi perasaan kita sehingga kita menjadi stres dan akhirnya depresi. Tentu itu tidak akan baik bagi kehidupan, karena depresi akan menimbulkan banyak gangguan dalam kesehatan, demikian juga akan mempengaruhi produktivitas kita. Tuhan Yesus memberi jalan keluar. Jangan landanya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam usaha keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Jadi Bapak sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, khawatir bisa dinetralisir dengan doa. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengalihkan fokus kita kepada Allah, bukan mengalihkan atau berfokus kepada keadaan. Inilah yang akan bisa membuat kita tidak khawatir. Bapak sekalian, dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Joseph Gowe, dia adalah ahli di dalam bidang itu. Dia meneliti bahwa ternyata 85% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. 15% terjadi, tetapi 79%-nya orang bisa mengatasi dengan baik dan malah mempunyai pengalaman yang baik untuk mengatasi hal itu. Jadi kesimpulannya bahwa 97% kekhawatiran kita adalah semata-mata karena ketakutan di dalam pikiran kita dan karena kesalahpahaman saja. Bapak-Ibu sekalian, pada saat ini kita juga diperhadapkan oleh banyak berita-berita di sekeliling kita. Ada dalam satu jurnalis, ada pepatah yang mengatakan bahwa bad news is a good news. Itu artinya adalah kabar buruk adalah berita yang bagus. Bapak sekalian, Tom Stanford, seorang psikolog, mengatakan memang ternyata berita buruk itu menarik perhatian kita. Nah, oleh karena itu, berita-berita itulah yang nanti masuk dan akan mengganggu pikiran kita. Nah, itulah yang akan membuat kita menjadi khawatir. Kita semua sekarang ada di dalam era digital, kita semua pegang HP, dan setiap hari ada berita-berita yang datang forward dari teman-teman kita atau dari grup-grup kita. Tapi coba perhatikan, tanpa kita sadari kita justru memperhatikan berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang buruk. Saatnya sekarang kita harus memilih dan memilah mana-mana berita yang harus menetralisir kekhawatiran kita. Kita buang berita-berita yang buruk, berita-berita yang membuat kita takut, berita-berita yang membuat kita prihatin dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan dalam bagian akhir renungan kita adalah Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi marilah kita isi pikiran kita dengan sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap didengar. Kan itu semua akan menetralisir ketakutan dan kekhawatiran kita. Ingatlah bahwa sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kristus pasti akan menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Dengan mengingat bahwa kita tetap bersukacita dan jangan khawatir. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersukacita dan tidak khawatir tentang apapun juga. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan, selama keadaan dan situasi
saat ini kami boleh menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami boleh membagikan kepada orang-orang lain supaya mereka tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.